Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Nurvila, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-16 tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang World of Government. World of Government atau WOG yaitu pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Definisi lain dari WOG, yang pertama, Policy Development, yaitu pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespons satu isu tertentu. Yang kedua, Program Management, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan terstandarisasi. Yang ketiga, Service Delivery, yaitu pemberian layanan yang terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Kata kunci WOG yaitu terintegrasi, koordinasi, kolaborasi, terpusat, satu tujuan, kapasitas, terpadu, dan teamwork. Mengapa World of Government? Yang pertama, karena adanya faktor eksternal seperti dorongan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Yang kedua, faktor internal yaitu fenomena ketimpangan kapasitas sektoral, adanya ego sektoral dan kompetisi. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Kategori WOG yang pertama, koordinasi dengan tipe penyertaan, dialog, dan joint planning. Yang kedua, integrasi dengan tipe joint working, joint venture, dan satelit. Yang ketiga, kedekatan dan pelibatan dengan tipe aliansi strategis, union, dan merger. Penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegritas. Cara-cara WOG dilaksanakan. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Yang keempat, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Adapun tantangan dalam WOG itu sendiri, yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, yang kedua, nilai dan budaya institusi, yang ketiga, kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, administrasi, yang kedua, jasa, yang ketiga, barang, yang keempat, regulatif. Ada 5 pola pelayanan dalam WOG. Yang pertama, pola pelayanan teknis dan fungsional. Pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan ini
dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Langkah konkret dalam menerapkan WOG, yang pertama membuat komitmen pimpinan, yang kedua pelatihan kepribadian dan kepemimpinan, yang ketiga pemanfaatan smart management, yang keempat pelaksanaan monef kinerja, yang kelima pribadi yang open-minded. Prasyarat best practice WOG, pertama budaya dan filosofi, yang kedua cara kerja yang baru, yang ketiga akuntabilitas dan intensif, yang keempat cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan, college approach. Refleksi dan internalisasi, yang pertama mendapatkan pemahaman tentang WOG, yang kedua mengetahui pentingnya penerapan WOG untuk mendapatkan pelayanan yang terintegritas. Yang ketiga, mengetahui cara-cara pelaksanaan WOG serta tantangannya. Adapun rencana aksi yang dapat dilakukan, yang pertama melakukan kolaborasi dengan dosen dari prodi atau fakultas lain dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dari berbagai platform. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan program Merdeka Belajar. Terima kasih, itulah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.